Oke, jadi di awal tahun 2025 ini, ada brand lokal yang berani gerak duluan buat bikin market gamepad lokal ketar-ketir cuy. Yes, yang lagi gue pegang sekarang ini adalah gamepad budget terbaru dari Rexus yang namanya Rexus GX 500. Gamepad yang satu ini unik banget karena Rexus bikin gamepad ini seolah-olah kayak nyatuin seri GX dan seri Daxa mereka untuk jadi satu gamepad ini. Dan hasilnya, gamepad ini sekarang jadi gamepad wireless lokal dengan triple mode connection termurah yang bisa kalian temuin di market sekarang. Penasaran sama gamepad yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun 2025 ini hidup kita semua jadi makin lancar ya kan? Dan di video ini gue mau ngebahas gamepad terbaru dari Rexus yang namanya Rexus GX 500. Secara overview, gamepad ini adalah gamepad wireless yang udah triple mode connection, udah Hall effect di analog dan di triggernya, dan punya satu fitur yang gue suka banget, yaitu ada kompartemen buat dongle-nya cuy. Nah sebenarnya gamepad ini tuh fiturnya cukup banyak yang bisa explore. Tapi sayangnya karena ngikutin tradisi seri GX mereka, jadinya paket pembeliannya tuh minimalis banget cuy. Karena kalian cuma bakal dapat si gamepadnya, dapat dongle yang ada di kompartemen di gamepadnya, dapat kabel Type-C, dan dapat user manual dan kartu garansi. Sebenarnya agak sayang ya, karena si GX 500 ini tuh covernya bisa dibuka kayak si Daxa Cygnus, tapi nggak dikasih cover tambahan. Ya, tapi sebenarnya nggak gitu jadi masalah sih, karena secara desain gue sedikit lebih suka sama si GX 500 ini ketimbang si Daxa Cygnus. Dan memang sebenarnya secara bentuk dan desain GX 500 ini mirip banget sama si Daxa Cygnus, tapi ternyata secara dimensi tuh agak beda dikit karena gue coba pakai cover Daxa Cygnus ke GX 500 dan sebaliknya itu nggak muat. Nah ini membawa gue ke pembahasan pertama soal gamepad ini, yaitu form factor-nya. Jadi secara desain memang si GX 500 ini bisa dibilang hampir sama kayak si Daxa Cygnus, tapi bedanya kalau di GX 500 ini bodinya dibikin transparan gitu yang mirip sama GX 400 mereka. Nah tapi jujur secara pemilihan warna gue jauh lebih suka si GX 500 ini ya, karena memang dasarnya gue tuh lebih suka warna-warna yang lebih berani gitu dan gak cuma hitam atau putih aja. Dan dengan colorway biru dongker campur gold gini, bikin si GX 500 ini jadi kelihatan kayak barang special edition gitu. Bahkan gue bisa bilang gue lebih suka desain si GX 500 ini ketimbang Daxa Asteria mereka yang collab sama Marvel cuy, cuma gara-gara warnanya aja. Nah si GX 500 ini juga ada RGB-nya, dan karena dia punya body itu transparan, jadi RGB-nya tuh ngejreng banget ya. Tapi ini RGB-nya bisa diatur via kombinasi tombol dan bahkan bisa dimatiin juga kok. Aman lah ya. Secara build quality kurang lebih sama lah ya sama Daxa Cygnus. Udah cukup solid, tapi memang karena ada komponen yang bisa dicopot, jadi nggak sesolid Daxa Asteria atau Daxa Borion mereka. Tapi sebenarnya nggak gitu noticeable sih, jadi buat gue pribadi nggak jadi masalah. Terutama karena cover yang bisa dicopot ini artinya jadi ada kompartemen buat dongle ya kan. Di bagian bawah gamepadnya juga ada audio jack, tapi audio jacknya ini cuma bisa dipakai di mode wired aja. Untuk tombolnya si GX 500 ini cukup lengkap, ya lagi-lagi mirip kayak si Daxa Cygnus lah. Cuman bedanya kalau di GX 500 ini tombol makronya cuma ada dua dan posisinya ada di bagian bawah gamepadnya. Untuk face buttonnya juga udah pakai desain resin yang bikin jadi terkesan lebih premium ya. Tapi sayangnya untuk tombol-tombolnya ini masih belum pakai switch mechanical, jadi masih pakai membran. Balik lagi, considering price tag-nya menurut gua nggak gitu jadi masalah sih. Tapi yang anehnya tuh untuk tombol bumpernya gua ngerasa dia itu pakai mechanical switch. Dan bahkan udah gua coba bandingin sama Daxa Asteria V1 gua yang memang tombolnya masih membran semua, dan gue bandingin juga sama Daxa Cygnus gue yang tombolnya udah mekanikal, dan ya memang lebih mendekati ke tombol mekanikal sih. Nah, masih dalam konteks tombol, di sini untuk triggernya GX 500 ini udah Hall effect linear, jadi udah cocok buat main game racing gitu ya. Tapi memang untuk si GX 500 ini belum ada fitur adjustable trigger, jadi ya kita cuma stuck di trigger Hall effect linearnya aja. Dan untuk analognya juga sama, udah Hall effect dengan circularity error 0% di semua mode koneksi. Tapi yang uniknya, si GX 500 ini punya fitur yang sama FlyDigi Fader 4 Pro yang kemarin gua review, dimana analognya itu bisa diatur circularity-nya jadi
jadi bulat atau kotak cuy. Cuman memang karena si GX 500 ini belum ada softwarenya, jadi untuk ganti si mode circularity analognya itu harus via kombinasi tombol. Ya, selengkapnya bisa kalian baca di buku manualnya lah ya. Tapi, beda sama FlyDigi Feather 4 Pro, si GX 500 ini untuk ganti mode circularity analognya itu bisa di semua mode koneksi cuy. Nah, ngomongin koneksi, seperti yang udah gue bilang tadi, si GX 500 ini udah triple mode connection, yang artinya dia itu bisa dipakai secara wire, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Tapi, beda sama Daxa Borion yang kalau mau ganti mode koneksi bisa lewat switch di belakang gamepadnya, di GX 500 ini nggak ada switch antar mode koneksi. Jadi kalau misalnya mau ganti mode koneksi di GX 500 ini, harus dimatiin dulu gamepadnya dan dinyalain sesuai cara nyalain mode koneksi masing-masing. Jadi kalau misalnya mau nyalain koneksi dongle itu ada caranya, kalau misalnya mau nyalain koneksi Bluetooth ada caranya. Semuanya itu ada di buku manual, jadi dibaca dulu buku manualnya. Untuk compatibility-nya juga sama kayak Daxa Borion yang sama-sama gamepad triple mode connection. Dia bisa buat PC, bisa buat iOS atau Android, dan bisa buat Nintendo Switch juga. Nah, masih dalam konteks 3 mode koneksi dia, Rexus itu klaim kalau si GX 500 ini polling rate-nya itu up to 1000 Hz. Which is memang benar ya 1000 Hz, tapi cuma di mode wired aja. Di sini gue tes untuk mode wired, polling rate-nya itu di 1000 Hz dengan latency 1 millisecond. Mode dongle itu polling rate-nya 500 Hz dengan latency 2 millisecond. Dan untuk mode Bluetooth, polling rate-nya 250 Hz dengan latency 6 millisecond. Dan terakhir, Rexus GX 500 ini juga ada motion sensornya, tapi sama kayak gamepad lokal lain ya, seperti yang udah gue bilang juga di video FlyDigi Feather 4 Pro gua, dia cuma bisa dipakai di mode wired dan mode Bluetooth aja. Jadi kalau mode dongle belum bisa. Nah, jadi seperti yang udah gue bilang tadi, GX 500 ini tuh ibaratnya gabungan dari fitur-fitur yang ada di seri GX mereka sama seri Daxa mereka. Karena ya, memang fitur-fitur yang ada di Daxa series ada, yang ada di GX series juga ada gitu kan. Tapi memang ada beberapa fitur yang harus dipangkas supaya bisa bikin si GX 500 ini harganya tuh bisa dibilang cukup budget lah ya. Rexus GX 500 ini harganya ada di 409.000 aja, yang artinya dia itu gamepad wireless lokal dengan triple mode connection termurah yang bisa kalian temuin di market sekarang. Dan jadinya menurut gua Rexus itu jadi brand lokal yang line up gamepadnya tuh paling lengkap gitu kan. Mau gamepad wireless budget banget yang udah Hall effect, ada Rexus GX 150. Mau yang bisa buat PS, ada GX 300. Mau yang triple mode connection murah, ada si GX 500 ini. Mau yang ada software dan charging docknya, ada Daxa Cygnus. Dan kalau mau yang agak high-end, itu ada Daxa Borion. Tentunya ya yang menang kita sebagai user, karena ya makin banyak kan pilihannya. Untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik buat beli si Rexus GX 500 ini, bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap Rexus GX 500 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli gamepad ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silakan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silakan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy. And as always, peace out.